Tim hukum Hovifah Emil sebut gugatan Risma Gus Hans obscure-libel. Sidang gugatan pemilu di Mahkamah Konstitusi, MK, dengan pemohon pasangan calon, paslon, Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim Tri Risma Harini Zahrul Ashar Asumta, Gus Hans, dimulai. Ada beberapa poin yang menjadi fokus gugatan mereka. Salah satunya, mengenai tudingan adanya manipulasi suara yang menguntungkan paslon nomor urut 02 Hovifah Indar Parawansa Emil Dardak. Bahkan, tim Risma Gus Hans meminta hakim memutuskan dilakukan pemilu kembali dengan tanpa paslon Hovifah Emil. Edward Duaruci, koordinator hukum TPP Hovifah Emil, tidak mengkhawatirkan gugatan itu. Pihaknya merespon santai tudingan yang dilayangkan tim Risma Gus Hans. Menurutnya, tuduhan itu tidak berdasar. Hanya mengada-ada. Intinya dalil gugatan tim paslon nomor urut 3 kabur atau obscure-libel, mengada-ada, dan banyak bermain asumsi yang sangat jauh dari fakta, kata Edward, Rabu, 8 Januari 2025. Dia menilai, tim hukum paslon Risma Gus Hans tidak menyertakan bukti yang konkret. Isi substansi gugatan yang terdiri dari angka-angka yang diajukan tidak konsisten. Kaca. Obscure-libel. Tegasnya. Saat sidang perdana terlihat tim hukum Risma Gus Hans hanya bermain opini. Sehingga Hakim MK banyak mencecar soal bukti serta hal konkret yang digugat. Hakim MK masih bingung saya lihat. Karena hanya narasinya dari tim hukum Risma Gus Hans heboh. Tapi tidak didukung bukti, tambahnya. Berulang kali Hakim MK terus mencecar pertanyaan tim hukum Risma Gus Hans. Utamanya soal kecurangan apa yang digugat dalam Pilgub Jatim. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, MK, Saldi Isra sempat menanyakan salah satu kuasa hukum Risma dan Gus Hans, yakni Triwiono Susilo, mengenai berapa jumlah TPS di Jatim. Sayangnya, Triwiono tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Anggota Hakim Panel 2 MK Arsul Sani juga mencecar Triwiono soal esensi gugatan. Mulai dari jumlah TPS yang diajukan keberatan, hingga suara sebenarnya Risma Gus Hans versi tim pemenangan. Kalau menurut hasil perhitungan suara termohon ini kan, perbedaan antara dua paslon yang dinyatakan sebagai pemenang Bu Hovifah dan Pak Emil dibanding dengan Bu Risma dan Gus Hans, ini kan 5.449.070, kata Arsul dikutip dalam YouTube Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, hubungan anomali dengan perolehan suara itu apa? Yang kedua, berapa sih seharusnya? Ini untuk melihat signifikansi, karena ini bedanya banyak. Beda dengan pilkada yang selisih 1.000, 2.000. Jadi Anda harus yakinkan juga mahkamah, tunjukkan dalam pembuktian, tambah Arsul.